Salah ya. Hapus nih. Salah nih. Ini kok Pak Imam sih ini? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bisa kedengar jelas? Siapa? Oke, sebelumnya teman-teman silahkan download dulu modul yang udah diberikan ya. Ikuti langkahnya step by step, satu-satu, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kalau misalnya ada yang ketinggalan ya pasti nanti ada yang gagal lagi. Jadi ikutin aja satu persatu langkahnya, jangan ada yang tertinggal. Oke, sebelum dimulai, langkah baiknya mudah-mudahan nggak ada masalah ke depannya. Kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk saat ini saya kondisinya lagi ada di luar rumah, jadi mungkin agak berisik. Sebelumnya saya mohon maaf. Untuk pertemuan kali ini kita terakhir ya closing statement. Jadi teman-teman nanti yang perlu diperhatikan adalah nilai depresiasi ya. Jadi untuk closing ini sebenarnya kita apa sih yang perlu kita buat gitu? Apakah kita buat adjustment semua yang ada di profit loss agar kosong nilainya, jadi masuk ke dalam laba tahun berjalan? Nah, kita nggak buat apa-apa sama sekali ya. Jadi kita pada saat closing, otomatis kita hanya menghitung berapa sih nilai depresiasi khusus untuk di modul ini. Langkahnya seperti apa, kita coba aja langsung ya biar lebih cepat dan mempersingkat waktu. Pertama, teman-teman klik laporan, klik daftar laporan. Selanjutnya, buku besar dan neraca saldo klasik. Laporan, daftar laporan, buku besar dan neraca saldo klasik. Karena kemarin kita buat transaksinya di bulan November tahun 2019, maka kita coba cek transaksi yang udah kita impor di bulan November tahun 2019. Akhir bulan November tahun 2019, dari tanggal 30. Bulan November 2019. Masuk saldo 0.
Kalau udah diklik OK. Nah, ini data yang sudah teman-teman impor sebelumnya. Jadi di sini ada data opening balance equity, kita ingin offset atau net off dengan laba ditahan ya, saldo laba ditahan. Jadi semua jurnal terkait opening balance equity kita pindahin ke laba ditahan. Jadi nanti nilai opening balance-nya 0, semuanya ngurangin nilai laba ditahan. Caranya ya teman-teman tinggal klik aja opening balance equity-nya. Selanjutnya semua transaksi opening balance ini kita pindahkan jurnalnya ke laba ditahan. Contoh satu, yang transaksi pertama, amount-nya 2 juta rupiah, klik aja 2 kali. Nah, ini jurnalnya kas kecil pada opening balance, tinggal dirubah aja ke laba ditahan. Nah, kalau udah, diklik simpan. Nah, untuk cek transaksinya ini udah pindah jurnal atau belum, tinggal diklik perbaharui aja. Pada saat diperbarui, nilai 2 jutanya pasti hilang. Nah, udah pindah ke akun laba ditahan. Selanjutnya 4.750.000. Akunnya masih opening balance, kita rubah jadi laba ditahan. Kalau udah simpan dan tutup. Selanjutnya diperbarui. Nah, selanjutnya 19.500.000. Akunnya sama, kita pindah ke laba ditahan. Ini simpan dan tutup. Diperbarui. Selanjutnya 3.600.000. Ke laba ditahan. Kalau udah simpan dan tutup, akhirnya diperbarui. Nah, untuk seterusnya seperti itu sampai semuanya udah nggak ada transaksi lagi di akun opening balance, semuanya masuk ke laba ditahan. Jadi teman-teman silakan coba. Di sisi debit, pindah ya opening balance-nya, rubah ke laba ditahan. Udah simpan dan tutup. 4 juta udah ke laba ditahan. Udah simpan dan tutup. 50 juta udah ke laba ditahan. Simpan dan tutup. 200 juta ke laba ditahan, simpan dan tutup. Tadi sudah sampai mana? Buat ngeceknya teman-teman silahkan klik perbarui aja. Ini 120 juta. Opening balance jadi laba ditahan. Udah simpan dan 12 juta. Ganti laba ditahan. Simpan dan tutup. 3 juta. Ubah ke laba ditahan. Simpan dan tutup. Perbarui. Nah, ini udah tinggal 50 juta, 1 juta. Ubah ke laba ditahan. Simpan dan tutup. Selanjutnya 1 juta. Akun ke laba ditahan. Ini simpan dan tutup. Selanjutnya 2 juta. Akun laba ditahan. Ini simpan. Perbarui lagi. Tinggal ini 4.500.000. Simpan dan 4.400.000. Akun laba ditahan, simpan dan tutup. 900.000. Akun laba ditahan, simpan dan tutup. 7.100.000. Akun laba ditahan dan simpan dan tutup. Oh, udah diperbarui. Nah, nilainya kalau sudah 0, teman-teman bisa close dulu buku besarnya ya. Buku besar opening balance-nya di close. Nah, ini neraca saldonya. Ini masih ada nilai opening balance 276 juta. Nah, teman-teman klik perbarui. Saat diperbarui, maka nilainya udah
mengurangi angka laba ditahan. Laba ditahannya 418 juta ya. Jadi pada saat perbarui udah berubah angkanya. Nah, angka laba ditahannya udah berubah jadi 141 juta. Nilai opening balance-nya udah 0. Ini ada di modul. Nah, ini perbedaannya. Sebelum dan sudahnya. Kalau semua nilai opening balance sudah 0, langkah selanjutnya kita coba untuk proses tutup bulan ya. Jadi proses tutup bulan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan setup database. Hal ini karena posisi tanggal setup database adalah 30 November 2019 harus ditutup terlebih dahulu sebelum memulai data transaksi bulan Desember. Kita mau close dulu nih di bulan November. Jadi kita mau start nanti ada transaksi di bulan Desember. Maka kita harus close dulu semua transaksi di bulan November tahun 2019. Nah, pada saat closing ini sebenarnya apa sih pengaruhnya kita closing di Accurate ini? Closing di Accurate ini otomatis biaya depresiasi, beban penyusutannya sudah dihitung otomatis. Selain beban penyusutan, ada kurs mata uang dan varian pabrikasi kalau misalnya memang menggunakan mata uang US dollar dalam laporan keuangannya. Nah, itu kan biasanya ada selisih kurs ya. Selisih kursnya itu udah dihitung otomatis kalau misalnya menggunakan Accurate ini. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa lihat artikel tutup buku dengan Accurate. Jadi mulai ada rasa penasaran gitu ya. Ini sebenarnya proses tutup bulan ini efeknya kemana sih di laporan keuangan? Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Tapi sekilas saya coba untuk berikan gambaran yang terbentuk jurnalnya di akhir tahun setelah teman-teman melakukan proses tutup buku itu adalah seperti ini. Laba ditahan pada akumulasi penyusutan, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, laba ditahan pada akumulasi penyusutan, laba ditahan pada akumulasi penyusutan. Jadi nilai depresiasinya udah dihitung otomatis oleh sistem. Oke, selanjutnya langkahnya seperti apa langkah tutup bulan ya, atau tutup buku. Itu klik aktivitas, klik periodik, dan klik proses tutup bulan. Jadi nggak ada tutup buku tahunan, udah setiap bulan aja gitu. Tutup bulan namanya tutup bulan. Untuk di neracanya itu pada saat mulai di tahun yang baru, di bulan Januari, nilai PL-nya itu otomatis 0, di profit loss-nya udah nggak ada, masuk ke ekuitas. Sini caranya klik aktivitas, periodik, dan proses tutup buku. Coba ya. Ini di close aja. Close aja. Langkahnya aktivitas, klik periodik, dan tutup bulan. Aktivitas, periodik, dan proses akhir bulan. Nah, tadi transaksinya, semua transaksi di bulan November kita mau close. Jadi periodenya dirubah jadi November tahun 2019. Mata uang rupiah, kalau udah diklik OK aja. Nah, proses tutup buku udah selesai, maka kita bisa cek nilai depresiasinya apakah udah terhitung, udah ngitung sendiri gitu di sistem. Nah, kita coba cek ya. Ini tadi udah. Ceknya klik laporan dan daftar laporan. Cek di buku besar. Laporan, daftar laporan, buku besar, dan raja saldo. Buku besar dan raja saldo klasik. Tanggalnya karena kita prosesnya di November, semuanya transaksi pada saat impor data di bulan November,
pertama kali proses itu di November, kita coba cek di akhir bulan November, 30 bulan November tahun 2019, termasuk saldo 0. Oke, nah di sini nilai penyusutannya udah terhitung sendiri, otomatis dari software Accurate. Nah, proses tutup buku itu hanya menghitung nilai penyusutannya. Di sini nilai beban penyusutan kenapa masih 0? Nanti akan terbentuk jurnal beban penyusutan itu pada saat teman-teman input transaksi di bulan Desember. Dan selanjutnya, nanti akan ada setiap bulannya pada saat closing, dihitung nih, berapa sih biaya depresiasi, akan terbentuk jurnal biaya depresiasi pada akumulasi penyusutan. Seperti itu terus. Ini karena mulai awal aja ya, membangun input semua akun, maka dia coba untuk hitung nilai akumulasi penyusutannya. Tapi untuk transaksi selanjutnya, di bulan November dan seterusnya, itu akan menghitung nilai biaya penyusutan pada akumulasi penyusutan. Jadi khusus untuk di bulan ini aja ya, karena awal transaksi ya kita mau kita impor data, jadi kita hanya menghitung nilai akumulasi penyusutan aja. Untuk selanjutnya, ini udah. Nah ini perbedaannya, dan sampai sini setup database Accurate udah selesai. Jadi closing udah selesai. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalnya teman-teman cek nih berapa sih neraca saldonya, itu udah otomatis nilai laba ditahannya termasuk nilai profit tahun sebelumnya. Kalau misalnya kita mau cek neraca saldo klasik nih, tanggal 31 Januari 2020, berapa sih nilai neracanya? Nilai laba ditahannya udah berubah jadi 15.183.000, ini termasuk dengan laba tahun 2019. Jadi sama sekali kita itu nggak buat adjustment apapun, karena udah otomatis di sistem ini menghitung berapa sih nilai laba ditahannya atas laba rugi tahun lalu. Kalau misalnya itu teman-teman bisa cek di neraca saldo klasiknya. Selanjutnya, kita mau input di bulan 12 2019. Jadi kita berharap nggak ada transaksi lagi yang bisa diinput di bulan November 2019 dan tidak ada transaksi yang diinput di bulan Januari 2020. Jadi semuanya fokusnya di bulan 12 tahun 2019. Nah, biasanya dari section leader-nya atau asisten manajernya itu akan setting periode default-nya agar setiap PIC, PIC AR, PIC AP, PIC fixed asset, PIC lainnya ya, di accounting finance, itu nggak bisa input di sistem, kecuali di periode 12 atau di bulan Desember aja. Itu gimana cara settingnya? Sebelumnya udah dijelaskan, jadi kita coba langkahnya di sini. Ini di close aja dulu. Langkahnya, klik persiapan dan info perusahaan. Di sini ada periode akuntansi. Nah, periode sekarang kita mau input transaksi semua di bulan Desember. Jadi sebelumnya bulan November kita udah selesai, udah closing. Sekarang mau ada transaksi di bulan Desember. Nah, kita berharap agar di bulan November udah nggak ada yang input-input lagi karena udah close. Jadi peringati, diklik 1. Dan setelah, maksudnya bulan Januari 2020 pun tidak ada yang bisa input, ke atas nggak bisa input. Jadi setelahnya juga dirubah. Ini peringatan aja, tapi masih bisa diposting. Kalau misalnya cegah, benar-benar nggak bisa diposting. Ini di setting. Kalau udah setting seperti ini, udah aman. Jadi, teman-teman hanya bisa input di periode 12 saja. Kalau udah, diklik OK.
Kalau sudah disetting, lanjut. Berikut hasilnya setelah disetting. Nanti kita coba ya. Apakah benar-benar nggak bisa di-input transaksi di bulan November dan di bulan Januari ke depan? Ya, teman-teman bisa coba cek sendiri. Di sini ada transaksi pembelian secara kredit ke PT Kinibalu tanggal 5 bulan 12 2019. P001 Honda Supra dan P003 Suzuki Shogun. Nah, kita coba untuk input transaksi ini ya. Pertama, klik aktivitas pembelian dan faktur pembelian. Vendornya adalah PT Kinibalu. Jadi, teman-teman cek. Rubah dulu vendornya. Pilih ke PT Kinibalu. Terus teman-teman input nomor invoice. Nomor invoice-nya 01 garis miring PJ. Tanggal invoice-nya tanggal 5. Anggaplah kita pingin input transaksi di bulan November ya. Tanggal 5 bulan November 2019. Ini nggak akan bisa karena udah di setting agar tidak bisa input transaksi di bulan November, tapi kita coba aja, pengen coba gitu. 5 November 2019, net 30. Item barangnya P001. P001, kuantitinya 2, unit price-nya 9.100.000. Text-nya T aja. Selanjutnya, item nomor 2, P003. P003. Itemnya 2, unit price-nya 9.900.000. Kode isi nomor faktur pajak standar, misalnya 010, kodenya asal aja ya. 010 misalnya. 000 19. Oh, 85. Berapa lah tambahin. Berapa gitu ya. Di sini kalau udah selesai, teman-teman lihat kolom sebelahnya ya. Kolom slide selanjutnya. Di sini ada biayanya, biaya tambahan yaitu biaya angkut pembelian, beban angkut pembelian. Nah, teman-teman harus pilih jurnalnya beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian. Amount-nya 250.000. Kalau udah dialokasikan ke barang. Totalnya 42.050.000. Di sini harusnya invoice date-nya bulan Desember. Karena ini transaksi bulan Desember, tapi saya sengaja rubah ke November untuk mengecek apakah transaksi ini bisa di-posting di bulan November. Padahal tadi udah di-close dan kita udah setting agar tidak bisa ada transaksi yang masuk di bulan November. Tapi kita untuk ngeceknya coba ya. Kita coba klik simpan dan tutup. Nah, ini tidak bisa. Karena kita udah setting. Jadi, ini adalah transaksi bulan Desember. Kita tinggal rubah transaksi 5 bulan 12 2019. Kalau sudah, teman-teman tinggal disimpan dan tutup. Nah, udah masuk jurnal. Oke, nanti untuk laporan di absensi, teman-teman bisa foto dulu transaksi terakhir ya, sebelum diposting.
dan diupload ke Google Formulir. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di grup, mudah-mudahan saya bisa bantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini ada pertanyaan? Ini Pak, buku besarnya kok yang 9.500.000, 4 juta, 50 juta yang di awal itu, ketika udah diganti ke laba ditahan, dia tetap nggak hilang gitu loh. Walaupun udah diperbarui juga. Soalnya di debitnya, dia tetap opening balance equity. Gimana tuh Pak? Apakah harus diganti? Semuanya ke laba ditahan harusnya. Iya, laba ditahan kan di kreditnya. Tapi yang 9.500.000, 4 juta itu dia debitnya tetap opening balance nggak apa-apa. Soalnya kan kalau diperbarui harusnya kan hilang, dia tuh kan hilang. Iya. Tapi itu nggak hilang. Kok bisa nggak hilang ya? Diperbarui nggak hilang? Jurnalnya bener nggak? Iya. Jurnalnya apa Kan pada apa diganti. dia? Berarti kan harusnya jurnalnya kan dipindah ke dari opening balance kita mau pindahin ke laba ditahan. Ya. Udah dipastiin belum itu jurnalnya udah sesuai? Iya, opening balance pada laba ditahan terus disimpan. Bukan opening balance pada laba ditahan, tapi jurnal Harusnya? pada laba ditahan. Misalnya jurnalnya penjualan pada semua yang namanya opening balance itu harus diganti ke laba ditahan. Jadi opening balance-nya harus dirubah ke laba ditahan. Jurnal debitnya ya, saya nggak tahu nih, ada PPN, ada yang lain-lain kan sebelumnya tuh. Berarti yang diganti itu yang opening balance. Iya, opening balance-nya. Nggak mesti yang di kredit. Ya, bukan semua yang ada di kredit, bukan. Tapi keterangan opening balance-nya itu kita rubah. Jadi nilai opening balance-nya 0 nanti. Karena kita semuanya sudah di net off ke laba ditahan. Baik, Pak. Ini di offset ke laba ditahan ya. Oh. Tapi record ini di-upload kan seperti biasa, Pak? Iya, di-upload seperti biasa. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, mudah-mudahan yang lain nggak ada masalah ya. Prosesnya nanti untuk UAS, saya akan kirim data yang harus teman-teman input ya, jurnal. Data yang harus teman-teman jurnal, nanti ada cara-caranya seperti apa. Saya akan kasih tahu ke teman-teman langkah-langkahnya. Cuma saya berharap agar database punya teman-teman jangan di-share ke yang lain. Sama aja teman-teman itu nggak pingin temennya maju. Kalau mau temennya maju, teman sekelasnya maju, kasih tahu caranya. Jangan kasih database yang udah teman-teman kerjain nih. Udah berusaha kerjain teman-teman, atau diminta database-nya, jangan. Kalau bisa, semuanya nyoba. Silakan kalau mau tanya, tapi harus coba masing-masing, harus bisa semua. Ya, saya harap jangan di-share ya database-nya. Jadi coba dulu dan mudah. Nanti saya kasih tahu langkah-langkahnya untuk jurnal-jurnal selanjutnya. Selanjutnya nanti teman-teman biasa tinggal bikin laporan keuangan reportnya yang bagus ya, nanti dikirim ke Google Classroom. Untuk UASnya gitu aja ya. Jadi pahami jurnalnya, teman-teman udah masuk ke akuntansi komputer lanjutan ini harusnya teman-teman paham jurnalnya, polanya seperti ini gitu. Jadi harus lebih pede lagi kalau misalnya nanti melamar pekerjaan di accounting, sistem apapun saya bisa Pak, gitu. Karena nanti hanya ngikutin aja kok. Karena teman-teman udah nyoba, pasti bisa pada saat di perusahaan. Lamar kerja di perusahaan. Pak. Ya. Jadi yang dikumpulin di format absen itu, di formulir absen, neraca saldo aja. Yang di absen di transaksi terakhir aja. Yang jurnal yang apa? Yang tadi Kini Balu ya. Yang transaksi Kini Balu di foto aja itu. sebelum di post. Itu di foto aja dulu. Foto habis itu di upload. Neraca saldo yang ini. Iya. Ya berarti hanya satu ya Pak, neraca saldo aja. Iya, satu aja.
Nanti juga semuanya saya minta kok datanya. Nanti kan dibikin. Jadi buat UAS itu nanti kita tetap akurat tapi dengan data baru seperti itu, Pak. Iya, untuk selanjutnya nanti saya akan kasih soal dan beserta langkah-langkahnya gimana sih. Nanti teman-teman tinggal ngikutin aja. Nanti bikin laporan seperti biasa ya. Bikin laporan dalam bentuk Word atau PDF. Itu nanti tinggal diupload ke Google Classroom. Ikutin langkah transaksinya aja gimana. Ini kalau misalnya jurnal umum harus seperti apa, nanti tinggal ikutin. Saya udah bikin step by step-nya, teman-teman tinggal ikutin, nanti bikin laporannya. Saya berharap database-nya tidak di-share. Database yang udah teman-teman kerjain sendiri, itu jangan di-share ke yang lain. Kalau mau tanya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di-share, jangan di-share kalau bisa. Apalagi sampai ketahuan dari saya bisa tahu gitu, oh ternyata ini datanya yang share, pasti nilainya jelek. Nggak bakalan dapat nilai A. Jadi kalau misalnya mau tanya, silakan tanya, kasih tahu caranya gimana. Tapi untuk share database kalau bisa jangan di-share. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan UAS-nya lancar, nggak ada masalah. Kalau misalnya ada problem bisa tanyakan. Kalau saya bisa bantu, saya pasti bantu di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.